Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyaina Aska. Ini adalah laporan percobaan tanaman kacang hijau saya dari 10 MIPA 2. Tujuan percobaan penanaman kacang hijau adalah satu, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y. Artinya, dalam perumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y, atau misalkan cahaya yang mempengaruhi penanaman kacang hijau. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis kerja. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y yang diteliti. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan penanaman kacang hijau ini adalah 1. 2 botol plastik bekas, 2 kapas, 3 air, 4 biji kacang hijau secukupnya. Lalu, langkah kerja. Yang pertama, masukkan kapas ke dalam botol. 2. Masukkan biji kacang hijau di atas kapas. 3. Siram dengan air secukupnya. Lalu, hasil pengamatan. Pada penanaman yang mengenai cahaya matahari langsung, hari pertama masih bentuk biji, hari kedua masih berbentuk biji namun sudah membesar, hari ketiga mulai ada tunas, hari keempat tumbuh 0,5 cm, hari kelima tumbuh 2 cm, mulai banyak daun, hari keenam tumbuh jadi 5 cm, subur dan banyak biji. Lalu yang ditanam tanpa mengenai cahaya matahari langsung. Hari pertama masih biji, hari kedua sudah mulai bertunas, hari ketiga mulai tumbuh 0,5 cm, hari keempat tumbuh 2 cm lagi, hari kelima tumbuh jadi 5 cm dan banyak daun dan biji. Hari keenam tumbuh jadi 8 cm namun sedikit miring dan layu. Hasil akhir yaitu ini. Yang lebih tinggi adalah yang tidak terkena matahari langsung dan yang banyak batangnya, dan yang pendek itu yang terkena matahari langsung, cahaya matahari. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya terang dan yang tidak terkena cahaya atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat. Kesimpulan. Dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Hipotesis yang benar menurut percobaan ini adalah hipotesis kerja, yang berarti cahaya dapat memengaruhi laju pertumbuhan kacang hijau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.